Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Aulia Rahman Gofar dan rekan saya Dewi Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan materi perjanjian akad. Saya menjelaskan pengertian akad, rukun-rukun akad, dan syarat-syarat akad. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Pengertian akad. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih diantaranya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Materi kedua, rukun akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Sementara jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas: pertama, pernyataan untuk mengikatkan diri atau bisa disebut dengan sighat al-aqd. Kedua, pihak-pihak yang berakad bisa disebut dengan al-muta'aqidain. Ketiga, objek akad atau al-ma'qud alaih. Sighat al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Sighat al-aqd ini diwujudkan melalui ijab dan qabul. Syarat-syarat akad. Pertama, A. Pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, mukallaf, atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Kedua, B. Objek akad itu diakui oleh syara'. Untuk objek akad ini diisyaratkan pula: A. Berbentuk harta, B. Dimiliki oleh seseorang, dan C. Bernilai harta menurut syara'. Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar atau minuman keras. Di samping itu, jumhur ulama fikih selain ulama Hanafiyah menyatakan bahwa barang najis seperti anjing, bulu dari babi, bangkai, dan darah tidak bisa dijadikan objek akad karena najis dan tidak bernilai harta dalam syara'. Sekian penjelasan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kawan saya di mana tadi telah dipaparkan, yaitu syarat-syarat akad, di mana telah dipaparkan sampai poin B. Dan di sini saya akan melanjutkan ke poin C. Baiklah, lanjut saja. Adapun poin C, akad itu tidak
dilarang oleh nas syarat. Boleh saja dilakukan asalkan tidak dilarang di dalam ayat Al-Quran atau hadis. Kemudian yang D, akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu sendiri. Adapun poin E, akad itu haruslah bermanfaat. Dan poin F, pernyataan ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul. Nah, apabila ijab ini tidak utuh lagi dan sahih lagi ketika qabul itu diucapkan, maka akad itu dinyatakan tidaklah sah lagi. Poin yang G, ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, yang dimana yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses terjadinya suatu transaksi. Dan poin terakhir yaitu tujuan akad. Nah, ketika akad, tujuan akad itu haruslah jelas dan diakui oleh syarat. Contoh misalnya dalam akad ijarah atau sewa menyewa. Tujuannya adalah pemilikan manfaat bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapat imbalan. Baik, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu macam-macam akad. Nah, menurut para ulama fikih mengemukakan bahwasanya akad itu dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya, nah ini dibagi menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad yang tidak sahih. Akad sahih ini sendiri merupakan akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nah, akad sahih ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad yang nafis dan akad mauquf. Akad yang nafis atau sempurna untuk dilaksanakan merupakan akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Sedangkan akad mauquf merupakan akad yang dilakukan seseorang yang cakap dalam bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan ataupun melangsungkan akad ini. Seperti contohnya akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. Selanjutnya ada akad yang tidak sahih. Nah, akad yang tidak sahih ini merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dimana dalam akad yang tidak sahih ini, menurut Hanafiyah, akad ini dibagi menjadi dua macam. Ada akad yang batil dan fasid, ya. Dimana suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau di dalamnya terdapat larangan atau ada larangan langsung dari syara. Nah, contoh misalnya nih, ada misalnya objek jual beli itu tidak jelas, ya. Kemudian yang kedua, ada suatu akad dikatakan fasid merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidaklah jelas. Contoh misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan
yang tidak tunjukkan seperti tipenya, jenisnya, dan bentuk rumah yang dijual, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada akad dan konsekuensi hukumnya. Nah, akad dan konsekuensi hukumnya ini ada 3 ya, ada 3 poin, di mana poin yang pertama, terjadi perpindahan hak dan kewajiban dari para pihak atau timbal balik. Kemudian terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Dan yang ketiga yaitu berubahnya status hukum dari yang haram menjadi halal. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih.